kantor yang berbicara ya. Nah, ini memang sebuah fenomena yang natural terjadi di organisasi. Gak akan ada tim dan organisasi yang betul-betul bebas dari gosipan, ya, bebas dari gibahan. Jadi dinding kantor yang berbicara ini sebetulnya ada pronya, ada kontranya lah ya. Kalau saya yang punya pengalaman sebagai HR, saya memang atau kami di organisasi memang kepengennya bisa selalu berteman dengan begitu banyak karyawan. Jadi kalau misalnya ada yang ngeluh di sini, ada yang gibah di sini, memang harapannya kita bisa tahu cepet gitu. Jadi kalau dibilang dinding kantor berbicara, sebagai manajemen, sebagai leader, kepengennya memang selalu bisa tahu dengan cepet apa sih yang lagi jadi tren di organisasi, apa sih yang jadi keluhan buat teman-teman di organisasi. Jadi ya positifnya adalah kalau misalnya ada yang ngomong, ini memang perlu cepat ditanggapi, cepat ditindaklanjuti, sampai ngelibet ngomongnya ya. Jadi hal positifnya adalah kalau misalnya ada yang menyampaikan curhatan, gibahan, hal yang gak enak, hal yang oke, itu sih adalah sesuatu yang penting buat organisasi supaya bisa cepat ditindaklanjutin. Kalau itu positif ya berarti ini sebuah apresiasi dan si manajemen leader juga jadi perlu terus mengembangkan ya. Tapi kalau misalnya curhatannya tentang sistem, curhatannya tentang leader, ya memang sebetulnya bahkan feedback seperti ini nggak keluar di survei organisasi. Jadi memang kita perlu dapat realnya, ya, mengambil isu-isu dari bawah. Dan saya sih berterima kasih banget kalau misalnya bisa mendapatkan isu ini dengan cepat gitu. Jadi kalau misalnya ada dinding kantor yang berbicara, maka ya kita tampung aja, kita terima aja gitu. Kita nggak mungkin bisa membuat karyawan nggak ngegibah, nggak curhat, nggak cerita gitu. Jadi dan akan ada channelnya atau akan pasti ada salurannya untuk nanti info-info isu-isu ini akan tertangkap oleh manajemen. Nah itu satu hal ya. Apakah ada negatifnya? Bisa juga ada negatifnya. Kalau misalnya isu ini ya kemudian tidak ditindaklanjuti atau kemudian orang jadi takut buat ngomong karena orang yang mengangkat isu ini kemudian jadi ditekan, jadi di blacklist, jadi kemudian kinerjanya ditekan lah, promosinya nggak dijadiin gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dalam posisi leader ya udah terbuka aja lah untuk menerima feedback dan kemudian mengevaluasi. Dan buat teman-teman yang berada di balik dinding itu, ya teman-teman juga harus tahu bahwa sebetulnya ada cara juga yang efektif buat menyampaikan curhatan kalau misalnya memang dirasa pengen diperbaiki. Jadi ya datang aja ke HR, ke leader yang memang dirasa cukup bisa menerima masukan itu, daripada cuma ngegibah, curhat, menyebarkan info-info yang kemudian jadi bikin situasi gak enak, tapi gak jadi apa-apa, gak jadi perubahan, lebih rugi lagi. Jadi ya itulah dua hal pro dan kontra. Kalau dinding kantor yang berbicara tidak akan bisa dihilangkan, yang bisa adalah ditangkap dengan baik, ditindaklanjuti. Dan buat teman-teman yang punya curhatan, punya gibahan, punya isu, sadari juga bahwa belum tentu kalau misalnya curhatannya disampaikan di belakang didengar gitu ya. Jadi asertif aja, cari salurannya untuk bisa menyampaikan itu sehingga ya ada perubahan, gak cuma jadi curhatan doang. Betul sih kalau misalnya banyak ketidakpuasan beredar di organisasi dan kemudian tidak ditangani, bisa jadi menjadi culture. Jadi teman-teman leader memang perlu kemudian menyikapi situasi ini dengan tepat. Jangan sampai karena ketika disampaikan di dalam meeting tidak ditindaklanjuti, hal-hal yang tidak tepat dilanjutkan terus, akhirnya malah jadi culture-nya adalah ngegibah di belakang. Nah, kalau bicara mengenai culture, ini sesuatu yang pentingnya tuh penting banget. Karena bahkan ada satu quotes ya dari Peter Drucker, dia bilangnya culture
eat strategy for breakfast. Maksudnya adalah budaya itu bahkan lebih penting daripada strategi. Jadi mending atau misalnya organisasi yang punya budaya yang oke itu lebih berhasil daripada organisasi yang bikin strategi keren tapi kemudian culture di belakangnya tidak mendukung. Nah, kalau pertanyaannya culture seperti apa yang perlu dibangun, setiap organisasi nanti akan beda-beda tergantung tujuannya apa. Tapi tentu saja beberapa yang paling sering atau paling perlu didorong menjadi sebuah culture adalah satu, culture untuk berkomunikasi dengan efektif dan terbuka. Nah, pas banget tadi ya dengan dinding kantor yang berbicara. Yang kedua adalah culture untuk bersinergi, berkolaborasi atau melakukan teamwork. Nah, ini juga adalah sesuatu yang sangat fundamental dan dinamikanya sangat banyak, termasuk bagaimana mengelola konflik ketika konflik itu muncul. Jadi komunikasi, lalu ada teamwork, lalu yang ketiga sekarang adalah mengenai inovasi atau improvement. Ini juga perlu menjadi culture. Jadi improvement itu perlu dibangun setiap hari setiap saat didorong, dibikin teman-teman tidak takut membuat salah di organisasi. Nah, itu inovasi atau improvement. Lalu yang saya rasa juga sangat relate di situasi kita sekarang adalah culture untuk learning. Kadang-kadang dibilangnya learning agility, itu adalah sesuatu yang perlu jadi culture. Ketika orang bikin salah, dia nggak disalahin tapi dilihat pembelajarannya apa. Dalam setiap pertemuan, ketika ada targetnya nggak oke, ketika misalnya ada hal yang baik, ketika ada hal yang salah, semuanya diangkat sebagai pembelajaran. Itu learning. Dan yang kemudian yang kelima, karena dalam organisasi pasti ada tugasnya, ada fokusnya, ada achievement yang pengen dicapai, maka yang juga penting adalah bagaimana drive for result, achievement atau juga solution based menjadi sebuah culture di mana semua apa yang dilakukan oleh tim, yang dilakukan oleh organisasi itu gak ada yang sia-sia. Tujuannya adalah bagaimana semua effort itu memberikan solusi kepada klien, mendorong pertumbuhan organisasi dengan adanya klien yang happy, dengan adanya klien yang menggunakan produk jasa dari organisasi. Kalau misalnya disingkat kurang lebih 5 itulah yang kemudian saya rasa menjadi hal yang paling penting untuk diciptakan sebagai culture organisasi. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan bagaimana dinamika organisasinya. Karena culture betul-betul akan berbeda dari satu tim ke satu tim yang lain, dari organisasi satu ke organisasi yang lain. Nah, jangan lupa itu penting banget sih untuk bisa leader mengetahui dan memberikan reward terhadap perilaku-perilaku yang sesuai dengan culture yang ingin dibangun oleh organisasi. Apakah ada formulanya? Ada. Yang pertama, selalu datangnya dari visi dan misi organisasi. Nah, jadi kalau misalnya di ilmu manajemen ada tuh disampaikan visi, misi, dan values. Nah, jadi perlu dicek dari waktu ke waktu apakah values, culture, suasana yang berkembang di organisasi mendukung pencapaian visi dan misi. Jadi kalau misalnya misinya adalah meningkatkan pertumbuhan, tapi kemudian inovasi tidak diperhatikan, ya nggak akan nyampe-nyampe visi dan misinya. Jadi tugas leader, tugas manajemen adalah selalu menciptakan, merevisit, mengevaluasi visi dan misinya, dan dari visi dan misi itu kemudian turunlah si values-nya. Nah, yang paling baik menurut saya adalah values itu tidak datangnya selalu dari top down, tapi juga libatkan teman-teman karyawan untuk melihat apa sih yang menurut teman-teman karyawan ini penting untuk bisa mencapai visi dan misi itu. Jadi manajemen punya masukan, teman-teman karyawan punya masukan, kemudian kita fasilitasi sehingga kita kemudian menemukan culture-nya apa dan perilaku-perilaku apa yang memang dirasa sesuai untuk mencapai visi dan misi dan memang sudah mulai ada dilakukan di organisasi. Nah, setelah mateng, ini culture-nya, ini perilaku kuncinya, maka barulah dibuat sebuah program kick off atau sosialisasi sehingga dari yang paling atas CEO sampai karyawan yang paling bawah
tahu sebetulnya apa yang penting di organisasi, apa yang memang diharapkan dari mereka untuk dilakukan, sehingga kalau misalnya ada karyawan yang nggak melakukan, maka temennya akan bilang, kalau nggak begitu sih, dia ikutan menjewer. Nah, jadi mensosialisasikan, membuat semua orang tahu bahwa ini perilaku dan culture yang memang diharapkan. Nah, journey berikutnya tentu saja memastikan bahwa semua orang terdorong buat melakukannya. Ya, bisa kemudian di dalam meeting leadernya menyampaikan, ya ingat ya teman-teman, ini adalah hal yang penting, ini adalah culture-nya, dan kemudian didorong ya dengan sistem, misalnya nanti di performance management dimasukkan dalam performance management. Dalam proses sosialisasi berjalannya terus-menerus, leadernya terus menyampaikan, HR juga mungkin membuat forum culture untuk kemudian terus mensosialisasikan, dan teman-teman diajak, dilibatkan untuk kemudian membuat sebuah aktivitas-aktivitas atau capaian-capaian yang bisa menunjukkan culture itu. Jangan lupa ya, teman-teman yang menjalankan perilakunya dengan baik, silakan diakui, diberikan pujian, ya, diberikan apresiasi, di-acknowledge. Kalau bisa ada beberapa organisasi yang menempel foto-fotonya, ya, supaya karyawan tahu, oh seperti ini yang diharapkan. Ya, dan kalau misalnya ada teman-teman yang belum mengikuti, melakukan, menerapkan, mengimplementasikan perilakunya, diajak ngobrol, di coaching, diberikan feedback. Ya, jadi ini adalah sebuah upaya bersama. Leader yang paling tinggi, karyawan yang paling bawah, semua bergerak sama-sama, barulah kemudian culture itu bisa terbangun seperti apa yang kita mau dan membuat impact pada pertumbuhan organisasi. Role terpenting di leadernya, ya. Ini firm sudah dibuktikan oleh banyak survei dan riset. Culture itu di-create oleh leadernya. Jadi kalau leadernya tidak siap untuk kemudian menjadi role model, leadernya bilang kita harus berinovasi, tapi kemudian leadernya pun tidak menunjukkan perilaku, menerima, terbuka terhadap ide, jangan berharap banyak bahwa culture-nya akan terbangun. Jadi sebelum mengeluarkan program culture, teman-teman leader yakini, pastikan bahwa teman-teman sebagai leader memang siap untuk menjalankan perilaku itu menjadi contoh bagi karyawan. Kalau enggak, nanti hanya akan menjadi tempelan poster tapi nggak ada nyawanya. Nah, itu yang paling berbahaya. Nanti balik lagi, dinding-dinding kantor akan berbicara bahwa leader gue mah omdo gitu ya. Itu lebih berat lagi. Jadi pastikan dalam setiap program culture, leader siap untuk menjadi role model dan leader siap untuk memberikan koreksi, menyampaikan feedback, mendorong ya. Karena ketika leadernya sudah melakukan, sebetulnya tidak harus banyak ngomong lagi. Teman-teman karyawan akan tinggal mencontoh, meniru, dan kemudian tumbuhlah culture yang diharapkan itu karena leadernya menjalankan apa yang memang diinginkan dan mencontohkan kepada teman-teman karyawan bagaimana cara melakukan. Itu sih yang paling penting. Leader yang bisa memperbaiki culture, ya ciri-cirinya adalah satu, menyadari bahwa peran leader memang jadi role model. Dalam setiap apa yang dia sampaikan, dia pikirkan, dia kemudian memastikan atau berhenti sejenak untuk melihat apa dampaknya kalau ini dilakukan. Jadi leader yang efektif adalah leader yang kemudian di depan, wah ini sebenarnya kayak kata-katanya Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada dia memimpin, jadi role model di depan, mendampingi di tengah, dan kemudian mendorong dari belakang. Jadi kalau misalnya mau definisi leader yang efektif, maka kita bisa kembali sih ke ajarannya Ki Hajar Dewantara. Proses pembuatan culture ya. Yang pertama adalah fase di mana kita menyepakati culture apa yang akan mendukung pencapaian visi dan misi. Itu pertama. Yang kedua, barulah kita masuk di fase awareness, di mana culture yang sudah terbangun, disepakati, disampaikan kepada seluruh karyawan. Dengan berbagai macam cara ya teman-teman, pakai poster,
pakai email blast, pakai kadang-kadang ada jingle atau meletakkan nama-namanya di meeting room, itu adalah fase awareness. Yang berikutnya adalah fase implementasi. Ketika karyawan, ketika culture sudah mulai dimasukkan ke dalam sistem, misalnya performance management system, ya, ke dalam sistem yang digunakan untuk mengambil decision gitu. Nah, jadi sistem-sistem, policy, kebijakan juga kemudian digunakan untuk mendukung internalisasi value itu terus-terusan, di mana leader juga punya peran untuk senantiasa memberikan feedback ya terhadap culture atau perilaku yang sudah sesuai culture dan perilaku yang belum sesuai dengan culture. Nah, fase awareness ini ya bisa 6 bulan, tapi kalau fase implementasi artinya akan berjalan terus-terusan. Ya, nah ini kurang lebih adalah journey ketika organisasi ingin menerapkan culture, dan dari situ kemudian bisa melakukan evaluasi juga. Setelah proses awareness dicek apakah memang semua orang sudah memahami perilaku kuncinya. Setelah implementasi ya setahun 2 tahun kemudian dilihat bagaimana dampak dari culture dan perilakunya ini bisa mendorong pertumbuhan atau growth dari organisasi. Kurang lebih journey-nya seperti itu.